I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Muharram. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oke, kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari masalah penelitian kali ini adalah kita sebagai manusia yang pada kodratnya merupakan makhluk sosial, memiliki kebutuhan akan komunikasi dan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Maka penting bagi kita untuk dapat berinteraksi dengan manusia lain, maka oleh karena itu dibutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, kemampuan berkomunikasi yang efektif ini menurut Darmayanti memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dari satu individu ke individu lain, baik melalui cara yang langsung ataupun tidak langsung. Nah, komunikasi ini salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu, karena komunikasi ini sebagai jembatan atau penghubung antar manusia, sehingga individu yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi akan terisolasi dari lingkungannya, dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan manusia. Nah, sedangkan menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah pertukaran verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih individu yang saling berhubung. Nah, komunikasi antar pribadi adalah proses mengirimkan pesan oleh seorang dan diterima oleh orang lain atau kelompok kecil sebagai penerima pesan dengan umpan balik langsung. Nah, dalam dunia akademik, keterampilan komunikasi interpersonal ini menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh peserta didik, terutama bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam interaksi sosial. Kemampuan komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu mereka dalam karir di bidang yang sesuai. Namun masih ada beberapa mahasiswa ilmu komunikasi yang masih memiliki masalah dalam hal berkomunikasi dan memiliki rendahnya kepercayaan diri. Salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam komunikasi, terutama komunikasi interpersonal, adalah kepercayaan diri. Nah, belajar tentang keterampilan komunikasi interpersonal juga dapat membantu seseorang untuk mengenali diri dan berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi seperti public speaking. Nah, definisi kepercayaan diri sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya diri merupakan percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa kepercayaan diri adalah suatu kemampuan dan keyakinan yang ada di dalam diri yang membuat individu merasa memiliki tanggung jawab, cakap dalam berbicara, sopan, santun, dan memiliki dorongan agar dapat mengenali kekurangan dan kelebihan di dalam dirinya. Nah, De Vito ini mengatakan bahwa percaya diri adalah keyakinan seorang individu terhadap dirinya bahwa dirinya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik serta memiliki keterampilan dalam memprediksi dan memahami sendiri ketika akan memulai interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Nah, Philippa Davis juga menjelaskan bahwa kebanyakan orang mendefinisikan kepercayaan diri sebagai percaya pada kemampuan mereka sendiri, percaya pada makna hidup, dan percaya bahwa mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan melalui akal. Davis mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap positif bahwa seseorang dapat menerima dirinya, berani mengambil risiko, dan memiliki keyakinan terhadap potensi dirinya. Kebanyakan orang lebih yakin dalam beberapa bidang dibandingkan dengan bidang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diterapkan pada sampel yang representatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan praktisi ilmu komunikasi dalam memahami dan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis, digunakan untuk memberikan informasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi tentang pentingnya meningkatkan kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal untuk memajukan karir dan hidup yang lebih baik. Dan manfaat akademis, yaitu memberikan sumbangan pemahaman baru tentang hubungan antara kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2 di sini, yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep penelitian. Nah, konsep penelitian ini mengkaji hubungan antara dua variabel, yaitu kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi. Kepercayaan diri akan didefinisikan sebagai rasa percaya diri atau keyakinan seorang individu terhadap dirinya bahwa dirinya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik serta memiliki keterampilan dalam memprediksi, memahami diri sendiri ketika akan memulai interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Kemampuan komunikasi interpersonal pada sisi lain akan didefinisikan sebagai interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling terhubung. Nah, penelitian ini menggunakan teori komunikasi interpersonal Joseph De Vito. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan yang kuat dan jelas dan mempengaruhi elemen-elemen komunikasi melalui tatap muka. Sementara itu, menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi antara dua orang untuk membangun hubungan dan mempengaruhi perilaku dan pandangan orang lain. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa tujuan utama dari komunikasi interpersonal adalah membangun hubungan melalui pertukaran informasi. Nah, menurut Joseph De Vito ini, dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal termasuk pengirim dan penerima pesan, saluran, umpan balik, konteks, gangguan, kode, dan makna. Pengirim dan penerima adalah individu atau kelompok yang berkomunikasi. Pesan adalah informasi atau pesan yang disampaikan oleh pengirim dan akan diterima oleh penerima. Saluran adalah jalur bagaimana pesan diterima dan disampaikan. Respon atau tanggapan adalah yang diterima. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diterima oleh pengirim dari penerima terkait pesan yang diterima. Konteks adalah lingkungan atau situasi di mana saat komunikasi tersebut terjadi. Nah, gangguan itu adalah hambatan atau halangan yang mempengaruhi kualitas atau efektivitas suatu komunikasi. Sedangkan kode adalah sistem simbol, tanda, dan konsep yang digunakan dalam komunikasi. Nah, terakhir yaitu makna adalah interpretasi atau arti yang diberikan oleh pengirim dan penerima pada pesan yang diterima. Nah, De Vito juga mengatakan bahwa percaya diri adalah keyakinan seorang individu terhadap dirinya bahwa dirinya memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta memiliki keterampilan dalam memprediksi dan memahami diri sendiri ketika akan memulai interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Nah, Philippa Davis menjelaskan bahwa kebanyakan orang mendefinisikan percayaan diri sebagai percaya pada kemampuan mereka sendiri, percaya pada makna hidup, dan percaya bahwa mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan melalui akal. Davis mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap positif bahwa seseorang dapat menerima dirinya sendiri, berani mengambil resiko, dan memiliki keyakinan terhadap potensi dirinya. Kebanyakan orang lebih yakin dalam beberapa bidang dibandingkan bidang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke review literatur. Di sini ada 10 penelitian terdahulu. Yang pertama ada hubungan kepercayaan diri dengan komunikasi interpersonal. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik sampling, yaitu simple random sampling, dan data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan skala Likert. Nah, hasilnya adalah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal siswa. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kedua yaitu ada hubungan dengan judul hubungan kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi siswa kelas 5 sekolah dasar. Jenis penelitiannya korelasi menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, pengambilan data menggunakan angket kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi, dan analisis menggunakan bantuan SPSS untuk mengolah data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi siswa yang ini dapat dibuktikan dengan nilai dan R-tabel. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ketiga yaitu hubungan kepercayaan diri dengan keterampilan komunikasi interpersonal siswa pada kelas 8 SMP Islam Tunas Harapan Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian korelasional, teknik sampling jenuh, dan alat pengumpul datanya menggunakan skala kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu hubungan antara kepercayaan diri dengan komunikasi interpersonal siswa kelas 11 MIPA SMAN 2 Rembang. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, sampel yang diambil berjumlah 45 siswa dengan teknik proporsional, random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala kepercayaan diri dan skala kemampuan komunikasi interpersonal. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi interpersonal siswa kelas 11 MIPA SMAN 2 Rembang yang terlihat dari nilai korelasi R hitung sebesar 0,542. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kelima yaitu hubungan antara kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 12 SMK N1 Semarang. Menggunakan metode kuantitatif dan desain penelitian korelasional, data menggunakan skala psikologis yaitu skala kepercayaan diri dan skala keterampilan komunikasi interpersonal. Hasilnya terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan keterampilan komunikasi interpersonal pada siswa kelas 12 SMK N1 Semarang. Selanjutnya yang keenam ada hubungan antara percaya diri dengan komunikasi interpersonal siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Kediri tahun pelajaran 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel random sampling, alat ukur menggunakan angka tertutup, dan analisis datanya dilakukan dengan korelasi product moment menggunakan software SPSS versi 16. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat percaya diri siswa tergolong baik, terdeteksi tingkat komunikasi interpersonal siswa yang tergolong baik, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara percaya diri dan komunikasi interpersonal siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Kediri tahun ajaran 2014-2015. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ketujuh yaitu dengan judul hubungan kepercayaan diri dengan komunikasi interpersonal siswa SMP 3 Pariangan. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan data dikumpulkan melalui angket yang valid dan reliable menggunakan teknik cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kepercayaan diri dan komunikasi interpersonal pada siswa SMP N3 Pariangan. Selanjutnya, pada penelitian yang terdahulu yang ke-8 yaitu hubungan dengan judul hubungan antara kepercayaan diri dengan tingkat komunikasi interpersonal pada peserta didik di SMK N1 Kebun Tebu Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan asosiatif korelasional dan rumus product moment untuk perhitungan. Sampel menggunakan teknik perhitungan Slovin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan diri dan tingkat komunikasi interpersonal pada setiap siswa di SMK Negeri 1 Kebun Lampung Barat. Kemudian penelitian terdahulu yang ke-9 dengan judul hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan taraf 5% dan metode analisis yang digunakan dalam analisis korelasi product moment. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ke-10 atau yang terakhir dengan judul hubungan antara kepercayaan diri komunikasi interpersonal siswa SMP Darussalam yang ditulis oleh Sregar Nurmaida Irawane Harjo, Suryani Setiawati, dan Endang. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah 257 siswa dengan menggunakan incidental sampling, disusun menggunakan skala Likert.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri berkontribusi terhadap komunikasi interpersonal sebesar 46,8%. Oke, selanjutnya pada bab 2 ini kita akan mengetahui variabel X-nya yaitu kepercayaan diri dan variabel Y-nya yaitu kemampuan komunikasi interpersonal, maka didapatkan metode penelitian sebagai berikut ini. Selanjutnya untuk hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah hubungan antara kepercayaan diri mahasiswa ilmu komunikasi dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bab 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah positivistik. Nah, Creswell menyatakan bahwa paradigma positivistik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, dan yang ketiga objektivitas. Selanjutnya yang keempat ada generalisasi. Kemudian pada pendekatan penelitian, kali ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif, dan Creswell mendefinisikan pendekatan kuantitatif sebagai suatu pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan hubungan meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya pada instrumen, sehingga data yang diberi nomor dapat diukur dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional. Creswell mendefinisikan penelitian korelasional dalam bukunya Research Design pada halaman 49, yaitu sebagai di mana peneliti menggunakan statistik korelasional untuk menggambarkan dan mengukur tingkat atau asosiasi atau hubungan antara dua atau lebih variabel atau set score. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 80 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 44 orang yang dihitung berdasarkan rumus Lovin. Nah, teknik penarikan sampel pada penelitian ini yaitu probability sampling dengan jenis penarikan sampel simple random sampling. Dalam probability sampling atau suatu sampel akan mewakili populasi dari mana ia dipilih jika semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu simple random sampling adalah cara penarikan sampel yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Dalam sampel acak sederhana, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Cara melakukan sampel acak sederhana adalah dengan menentukan ukuran sampel yang diinginkan dan kemudian memilih anggota populasi secara acak hingga ukuran sampel terpenuhi. Nah, ukuran sampelnya untuk menentukan sampel dalam penelitian yang digunakan adalah Slovin, yaitu sebagai berikut. Kemudian hipotesis riset. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel X yaitu kepercayaan diri memiliki hubungan dengan variabel Y yaitu kemampuan komunikasi interpersonal. H0 dalam penelitian ini yaitu kepercayaan diri mahasiswa ilmu komunikasi tidak memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. H1 dalam penelitian ini yaitu kepercayaan diri mahasiswa ilmu komunikasi memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Nah, hipotesis statistiknya yaitu H0 HO sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yaitu kepercayaan diri mahasiswa ilmu komunikasi tidak memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. HA sama dengan 1 yaitu diterima HA sebab hipotesis dalam penelitian ini yaitu kepercayaan diri mahasiswa ilmu komunikasi mempengaruhi memiliki hubungan dengan komunikasi interpersonal. Selanjutnya metode pengumpulan data.
Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada para sampel. Survei merupakan suatu metode untuk memperoleh informasi mengenai orang-orang untuk tujuan menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Creswell mengutip Fowler dalam bukunya Research Design, penelitian survei memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik tentang tren, sikap, atau pendapat suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Ini mencakup studi cross-sectional dan longitudinal yang menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk pengumpulan data dengan maksud menggeneralisasi data dari sampel ke populasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber seperti literatur jurnal dan skripsi yang melakukan penelitian serupa serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas, merujuk pada sejauh mana suatu instrumen atau skala dapat mengukur karakteristik objek yang diukur secara akurat tanpa adanya kesalahan, acak, atau sistematis. Uji validitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa data yang dihasilkan mencerminkan konsep yang diukur secara memadai dan representatif. Dengan kata lain, uji validitas adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen dari sebuah konsep telah digambarkan. Selanjutnya, reliabilitas dapat dijelaskan sebagai sejauh mana pengukuran data konsisten dan dapat diandalkan jika pengukuran dilakukan berulang kali. Reliabilitas skala dievaluasi dengan cara mengidentifikasi proporsi variasi yang sistematis pada skala tersebut yang dilakukan dengan memeriksa hubungan antara skor yang dihasilkan dari berbagai pengukuran skala. Selanjutnya, kita akan masuk pada metode analisis data. Yang pertama adalah analisis data univariat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji univariat dan bivariat menggunakan SPSS. Bentuk paling sederhana dari analisis kuantitatif, analisis univariat melibatkan penggambaran kasus dalam kaitannya dengan satu variabel, khususnya distribusi atribut yang dikandungnya. Analisis univariat adalah analisis satu variabel karena analisis univariat tidak melibatkan hubungan antar dua variabel atau lebih. Tujuannya lebih deskriptif daripada penjelasan, yaitu salah satu tujuannya untuk mengukur rata-rata dari tiap variabel independen, yaitu kepercayaan diri, dan variabel dependen, yaitu kemampuan komunikasi interpersonal. Yang kedua ada analisis data bivariat, yaitu metode analisis dua variabel secara bersamaan untuk menentukan hubungan empiris antara keduanya seperti konstruksi tabel presentasi sederhana atau perhitungan koefisien korelasi sederhana. Dalam analisis bivariat terdapat tambahan elemen yaitu menentukan hubungan antara masing-masing variabel secara independen. Berbeda dengan analisis univariat yang hanya fokus pada deskripsi variabel secara terpisah, analisis bivariat fokus pada kemampuan dan hubungan empiris antara variabel yang diteliti. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada keterbatasan dan kelemahan penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh jawaban dari responden karena memiliki adalah mahasiswa aktif yang memiliki kesibukan masing-masing. Kelemahannya yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam kuesioner dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mencakup semua faktor. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel X yaitu kepercayaan diri dan variabel Y yaitu komunikasi interpersonal. Oke. Maka didapatkanlah operasional konsep sebagai berikut. Konsepnya yaitu komunikasi interpersonal dengan variabel kepercayaan. Yang pertama ada variabel kepercayaan diri dengan dimensi bisa menerima diri sendiri, berani mengambil risiko, dan merasa memiliki kompetensi atau positive thinking. Kemudian yang kedua dengan variabel komunikasi interpersonal memiliki dimensi keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Semuanya menggunakan skala Likert. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada bagian terakhir yaitu lampiran. Nah, kuesioner penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X terdapat 15
pertanyaan yang merujuk pada kepercayaan diri, kemudian variabel Y memiliki 10 pertanyaan yang merujuk pada komunikasi interpersonal. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini diambil berdasarkan indikator daripada tiap-tiap dimensi. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka. Demikian presentasi mini skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.